Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maidaliana, mahasiswa Perbangtan Bogor, tingkat 4. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil praktikum tentang pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Nah, jangan kemana-mana ya teman-teman, stay tune terus. Dalam praktikum kali ini, di mana ada 3 praktikum yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama adalah praktikum evaluasi sumber daya lahan yang dilakukan di wilayah masing-masing. Nah, saya melakukan evaluasi di lahan sawah irigasi milik Ibu Aisyah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren. Kemudian waktu pelaksanaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 dengan menggunakan alat dan bahan berupa laptop, kamera atau HP, penggaris, PUTS, PH tancap, ATK, dan jurnal yang digunakan untuk melengkapi dokumentasi kegiatan di lapangan. Kali ini praktikum yang dilakukan dengan cara observasi kondisi perakaraan, karakteristik lahan dan wilayah, dan kesesuaian lahan. Selanjutnya, hasil yang diperoleh pada praktikum ini yaitu yang pertama kedalaman perakaran mencapai 20 cm termasuk dalam S1. Selanjutnya, tekstur tanah dari lahan sawah irigasi ini termasuk ke dalam kategori agak halus dengan jenis tanah lempung berpasir termasuk ke dalam S1. Selanjutnya, kemiringan lerengnya kurang dari 3% menandakan bahwa lahan sawah irigasi tersebut datar termasuk ke dalam S1. Kemudian ketersediaan hara pada lahan sawah irigasi ini dan keterangan N sedang, P2O5 tinggi, K2O sedang termasuk dalam S1. Setelah dilakukan pengamatan lahan sawah irigasi tersebut, dilakukan pengkajian dalam bentuk tabel. Nah, sebelum dilakukan evaluasi, terlebih dahulu saya mencari panduan kelas kesesuaian lahan sawah irigasi yang tepat. Barulah dibuat tabel dengan mengikuti kesesuaian lahan sawah irigasi yang sudah ditentukan. Sehingga dari tabel tersebut, faktor pembatas untuk kelas kemampuan lahan aktual S3 NR dengan faktor pembatasnya retensi hara, dan kelas kesesuaian lahan potensial S2 NR dengan faktor pembatasnya retensi hara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan praktikum yang kedua itu tentang penentuan status daya dukung lahan, di mana penentuan status daya dukung lahan ini diperlukan untuk melihat apakah di wilayah tersebut termasuk ke dalam kategori surplus atau defisit atau terlampaui dari sisi daya dukung lahannya. Dalam praktikum ini, penentuan status daya dukung lahan, saya melaksanakan praktikum ini di Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, di mana pelaksanaan praktikum ini pada tanggal 23 Januari 2021 tepatnya pada hari Sabtu. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu monografi desa atau kecamatan, laptop, kamera atau HP. Dalam praktikum ini, saya melakukan perhitungan ketersediaan lahan, kebutuhan lahan untuk hidup layak, kebutuhan lahan, dan status daya dukung lahan di Kecamatan Banda Baru, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Adapun untuk hasil dari praktikum ini yaitu dengan membuat tabel dengan rincian pada tabel tersebut yaitu jenis komoditas, produksi aktual, harga satuan, dan nilai produksi, dan ditotal secara keseluruhan. Data ini dapat diperoleh dengan mudah dari kantor kecamatan atau dengan program penyuluhan pertanian di wilayah setempat, dan dapat juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk wilayah kecamatan masing-masing. Selanjutnya dalam praktikum ini dilakukan perhitungan. Yang pertama itu menghitung suplai lahan di Kecamatan Banda Baru dengan rumus ketersediaan lahan sama dengan produksi aktual tiap jenis komoditas dikali harga satuan tiap jenis komoditas dibagi harga satuan beras dikali 1 dibagi produktivitas beras, sehingga totalnya 4.154 hektar.
Selanjutnya yang kedua itu menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak. Dengan rumus, kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal, sehingga totalnya 0,417 hektar per orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung kebutuhan lahan. Dengan rumus, total kebutuhan lahan setara beras atau hektar sama dengan jumlah penduduk dikali luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Sehingga total dari kebutuhan lahan ini yaitu 4686,66 hektar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa status daya dukung lahan di Kecamatan Bandar Baru ini termasuk ke dalam defisit atau terlampaui, di mana ketersediaan lahan kurang dari kebutuhan lahan, maka perlu adanya pengoptimalan penggunaan lahan lebih produktif untuk kedepannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan praktikum yang ketiga tentang pencemaran dan degradasi lahan, di mana praktikum kali ini saya lakukan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Baru dan Dewantara. Adapun waktu pelaksanaan praktikum ini yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2021 dengan alat dan bahan berupa laptop, kamera atau HP, dan saya melakukan wawancara dengan masyarakat di wilayah sekitar serta melakukan beberapa prosedur pelaksanaan yaitu pengamatan pencemaran dan degradasi di wilayah masing-masing. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di mana di dua wilayah ini terdapat dua pencemaran yang teridentifikasi yaitu pencemaran tanah dan pencemaran udara serta hasil pengamatan dari degradasi lahan. Berikut ini beberapa foto pencemaran dan degradasi lahan yang dijumpai di lapangan. Selanjutnya, untuk pencemaran tanah dan udara, dari hasil observasi lapangan, sumber pencemaran tanah ini berasal dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, deforestasi, atau pengurangan pohon dalam jumlah besar. Dampak dari pencemaran tanah ini berdampak pada kesehatan manusia. Kemudian tanah akan tercemar, ekosistem terganggu, dan dapat menyebabkan dampak negatif jika tidak adanya penanganan lebih lanjut. Sedangkan sumber pencemaran udara ini berasal dari limbah pabrik berupa gas amoniak, di mana dampak dari segi amoniak ini dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan masyarakat sekitar pabrik. Kadang saat gas amoniak dilepas, masyarakat mengalami sesak napas sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, degradasi lahan yang diamati di lapangan itu mengalami erosi sebab dilakukan pembakaran untuk pembukaan lahan sehingga terjadinya penurunan fungsi lahan. Selanjutnya, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak dari penyebab pencemaran tanah dan udara ini adalah untuk pencemaran tanah itu dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Kemudian pemilahan limbah rumah tangga yang dapat didaur ulang serta membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, solusi yang diterapkan pada pencemaran udara adalah scrubber system, merupakan sebuah alat untuk mencegah lolosnya uap amoniak dari pabrik ke lingkungan pada saat startup maupun emergency shutdown. Kemudian, pengolahan limbah cair dengan proses netralisasi, stripping, dan aerasi, kemudian limbah cair dibuang ke media lingkungan, memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan tidak mencemari lingkungan. Kemudian, pencegahan dengan mengurangi limbah dari sumbernya. Misalnya, pemanfaatan kembali gas buang melalui Puget Gas Recovery, unit yang menghasilkan kembali amoniak dan hidrogen. Sehingga puget gas yang dijadikan fuel terbebas dari amoniak. Kemudian, pencemaran udara oleh debu urea diminimalisasi dengan dust recovery system dan dust trouble, yaitu pemanfaatan kembali kondensat yang terbebas dari amoniak setelah diproses melalui proses kondensat stripper dan pemasangan oli skimmer untuk memisahkan kembali oil yang terbuang bersama limbah cair. Kemudian
Solusi lainnya yang diterapkan pada saat gas amoniak keluar bagi masyarakat ini yaitu dengan memakai handuk basah dan tidak panik saja. Selanjutnya, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak dari degradasi lahan yaitu 1. Mengubah lahan menjadi hutan. 2. Lahan dibuat teras. 3. Membuat saluran pelepas air di wilayah yang memiliki curah hujan tinggi. 4. Hindari penyiangan yang bersih. 5. Melakukan reboisasi. 6. Tidak membakar hutan. Berikut akhir dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.